Bapak-bapak, kita lanjutkan di mana pembahasan sebelumnya, yaitu surat Ali Imran ayat 190 sampai 194. Karena kemarin terpotong oleh waktu, kita lanjutkan. Bismillah. Wa qad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u hadhil asharah min akhir Ali Imran. Sungguh telah terdapat keterangan yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran idza qama minal laili litahajjudi, kalau terbangun di waktu malam untuk tahajud. Jadi kalau mau tahajud, bangun langsung membaca apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nah, kalau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, terus alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, kemudian langsung berdoa Allahumma gfirli, atau berdoa masya sehendaknya, istajaballahu lahu, Allah kabulkan doanya. Tapi ini berkenaan dengan kalau terbangun. Idza ta'ara minal lail, apabila terbangun di waktu malam. Kebangun, baca doa apa? Redaksi tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Kemudian kita memohon ampun, lalu meminta berdoa apa saja. Langsung bagaimana kata Rasul? Summa tawaddu'a wa in tawaddu'a, kalau mau dia berwudu wa sholat kubilat. Kalau mau pergilah ambil air wudu dan sholat kubilat, diterima sholatnya. Ini menunjukkan keikhlasan yang amat sangat. Tapi kali ini kita akan bahas tentang 10 ayat terakhir. Jadi Rasul kalau terbangun ia membaca 10 ayat terakhir tadi untuk tahajud. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepadanya, qala. Nah, ini ceritanya hadis dari Ibnu Abbas. Ada 3 hadis, semuanya hadis ini dari Ibnu Abbas tapi berbeda-beda redaksinya. Baik. Qala, Ibnu Abbas menceritakan nih, bitu inda khalati Maimunata. Saya tidur di rumah bibiku, namanya Maimunah. Maimunah itu siapa? Istri Nabi. Istri Nabi namanya Maimunah. Punya ponakan namanya Ibnu Abbas. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahli sa'atan. Rasul ngobrol dulu bersama keluarganya sesaat. Summa raqada, kemudian tidur. Jadi boleh tuh bercakap-cakap sebentar sebelum tidur. Falamma kana thulusul lailil akhir, tatkala sudah waktunya datang 1/3 malam, qa'ada, Rasul terbangun langsung duduk. Fanadhara ila samai, kemudian menengadah ke langit. Mengendah ke langit begitu. Faqala, kemudian membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, hingga selesai. Nah, ini kalau orang tua saya, semoga Allah merahmati mengampuninya, jadi mengartikan ini dia keluar dulu melihat langit, kemudian membaca ayat ini. Ternyata kalau ditelusuri redaksi hadisnya tidak perlu keluar karena Rasul duduk di tempat tidurnya. Nah, semoga Allah rahmati ampuni ayat saya ya. Mungkin keliru kali. Summa qoma, setelah selesai membaca ayat tadi langsung bangun. Bangun dari mana? Bukan bangun dari tidur, berarti bangun dari tempat duduknya. Fatawaddo'a wastanna, kemudian berwudu dan menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya? Bersiwak. Fasolah ihda asyara rakaat,
kemudian sholatlah 11 rakaat. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara sholatnya 11 rakaat itu. Ini menunjukkan sholat Nabi itu kalau tahajud 11 rakaat. Summa adzana Bilal fasholla raka'ataini. Kemudian tidak lama datanglah suara adzan Bilal, lalu sholat lagi 2 rakaat. Berarti sholat apa? Sholat fajar, sunnah fajar. Summa kharaja fasholla bin nasi subha. Kemudian keluarlah untuk sholat mengimami manusia sholat subuh. Tuh. Tadi hadis dari Imam Bukhari itu masih global. Ini sholatnya 11 rakaat itu seperti gimana? Dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim berikutnya. Masih dari Ibnu Abbas. Ahbarahu anna bata inda Maimunah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, satu malam saya pernah nginep di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi yang bernama Maimunah. Wa hiya khalatuhu, dan dia itu Maimunah bibinya. Tuh, ketemu kan sekarang? Kalau tadi tidak, sekarang ketemu bahwa ia adalah bibinya. Qala, kemudian melanjutkan ceritanya. Fatojaitu alal ardil wisada. Kemudian saya berbalinglah di bantal ujungnya. Watoja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu biduliha. Sedangkan Nabi berbaring di ujung bantal, sebelahnya lagi bersama keluarganya, bersama istrinya. Subhanallah, ini sahabat begitu indah. Ponakannya satu bantal 3-an, istrinya Maimunah yaitu bibinya, bibi Ibnu Abbas dan Nabi. Fanama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tertidur. Berarti Ibnu Abbas belum tidur tuh ya. Idza intasabal lail au qablahu au ba'dahu, sampailah waktu tepat tengah malam sedikit, baik kurang ataupun lebih. Ini aqalla wala ba'da. Qablahu au ba'dahu, sebelumnya atau setelahnya, maksudnya percis banget tengah malam bangunnya. Istaiqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam min manamihi, terbangunlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya. Faja'ala yamasun naumi an wajhihi biyadihi. Tatkala sudah terbangun, Rasul remas-remas mukanya dengan kedua tangannya. Untuk apa? Menghilangkan kantuk. Nah, ini adab kita kalau bangun tidur jangan langsung pergi, duduk dulu, diusap-usap dulu. Nah, di antaranya cara menghilangkan kantuk yang paling efektif, digosok-gosok terus ini sampai panas, kemudian ditempelkan ke bagian mata. Nah, itu ya. Tapi kalau ngantuknya berat sekali, ambil handphone, matikan itunya, lampunya, dilihat sekitar beberapa menit, hilang itu kantuknya. Ya. Terus berarti ini menunjukkan harus bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk bangun itu. Nabi saja ada rasa kantuknya dengan kantuk yang berat, tapi berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kalau datang bisikan setan, masih lama, masuk jam 3. Nah, ditidurkan lagi, bablas saja. Terus summa qara'al asyara ayatil khawatimah min surati Ali Imran. Kemudian Rasul membaca 10 ayat yang akhir di surat Ali Imran. Posisinya masih dalam kondisi duduk. Summa qala ila shanni mu'allaqah fatawaddu'a minha. Kemudian pergi mengambil air wudhu yang digantungkan di atas bejana. Jadi bejananya digantungkan. Ini menunjukkan tidak semua perbuatan Nabi itu yang bukan tasik menjadi syariat, yang menjadi sunnah. Di antaranya apa? Menggantungkan air.
Kenapa digantungkan? Ya supaya tidak dijilat oleh binatang. Karena zaman dahulu belum ada ember yang ditutup. Begitu. Nanti akan ketemu lagi bagaimana bahwa tidak semua perbuatan Nabi itu menjadi sunnah yang bukan bagian syariatnya. Kita lanjutkan. Kemudian fa'ahsanal wudu'a, dia ambil bejana yang digantung tadi, kemudian ia menyempurnakan wudunya, summa qoma yusolli, kemudian ia berdiri langsung sholat. Jadi tidak diceritakan apakah ia pergi dulu keluar. Yang jelas berwudu, sempurna wudunya, kemudian berdiri dan sholat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, menceritakan lebih lanjut. Fakuntu fasonatu mislama sona'a, saya pun terbangun ngikutin sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi tadi. Direkam oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas. Diperhatikan, oh seperti begitu, diikutilah tadi oleh siapa? Ibnu Abbas. Mirip seperti perbuatan Nabi tadi. Summa dhahabtu faqumtu ila janbihi, setelah selesai berwudu saya pun pergi kemana? Ke samping Nabi yang sedang berdiri sholat, di sampingnya. Ini menunjukkan kalau sholat berjamaah imam satu dan makmum satu bukan begini, tapi sejajar. Lanjut lagi. Fawada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadaul yumna ala roksi. Karena posisi saya salah, maka tangan Nabi yang kanan memegang bagian kepala saya. Wa akhadha bi udunil yumna yaqtaluha, kemudian menjewer telinga yang kanan saya, dipindahkan untuk jadi di posisi di sebelah posisinya di sebelah kanan. Jadi Ibnu Abbas posisinya salah, dimana kalau imam itu harusnya sebelah kiri, sedangkan makmum di sebelah kanan. Nah, posisinya kebalik, maka Rasulullah SAW menjewer bagian telinganya, telinga Ibnu Abbas, kemudian dipindahkan untuk kepada posisi yang benar. Ini menunjukkan sholat ada gerakan, kalau ada uzur atau hajat boleh. Summa fasola rokataini. Nah, ini kemudian diceritakan bagaimana cara sholat tahajudnya. Fasola rokataini, summa rokataini, summa rokataini, summa rokataini, summa rokataini, summa rokataini, summa auta. Kemudian Rasul sholat 2 rakaat, sholat lagi 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 2 rakaat, kemudian witir. Berapa tuh? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir. Berarti 13. 13 itu bagaimana? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dengan witir 1 rakaat. Kalau hadis yang di atas tadi langsung diceritakannya 11 rakaat. Kalau 11 rakaat boleh 2 rakaat, 2 rakaat sampai 5 kali, kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Kalau yang ini lebih jelas lagi, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ditutup dengan witir 1 rakaat. Jadi 13 jumlahnya. Nah, namun di keterangan yang lain terkadang kata Aisyah, Rasul pun melangsungkan sholat witirnya dengan 6 rakaat ditambah 1 rakaat, jadi 7. Terkadang melangsungkan witirnya 5 rakaat, terkadang 3 rakaat. Setelah selesai witir, summa ittaja'a, kemudian istirahat tiduran.
hatta ja'al muadzin, sampai datanglah waktu subuh azan. Faqoma fasalla raka'ataini khafifataini, kemudian Rasul bangun lagi tidak pakai wudu, sholat 2 rakaat dengan sholat yang ringan. Kenapa tidak wudu lagi? Karena tidak tidur, cuma tiduran. Cuma tiduran. Kalau tiduran selagi dalam kondisi sadar maka tidak membatalkan wudu. Summa kharaja fa shalla subha, kemudian Rasul salat keluar untuk mengimami salat subuh berjamaah. Seperti demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Jamaah, riwayat Imam Muslim, juga terdapat di dalam riwayat Abu Dawud. Satu hadis lagi biar komprehensif, di mana dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepadanya, kita potong aja langsung. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ya Ibnu Abbas. Dia namanya Abdullah, ayahnya adalah Al-Abbas. Al-Abbas itu siapa? Paman Nabi. Paman Nabi namanya Al-Abbas, punya anak namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya bibi namanya Maimunah. Maimunah istrinya Nabi. Berarti Maimunah dengan Al-Abbas hubungannya apa? Ipar. Kalau adik kakak nggak boleh nikahin ya. Ipar. Baik, bagaimana ceritanya? Ahmaronil Abbasu an abitu bi ali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah diperintahkan bapakku Al-Abbas kepadaku untuk tidur di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahfadu sholatuhu, supaya ngecek, tolong belajar bagaimana cara sholat Nabi. Kenapa begitu? Karena para sahabat tidak bisa masuk ke dalam rumah Nabi, hatta sahabat yang paling sering bersama Nabi, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Abu Hurairah saking pingin belajar kepada Nabi sampai tidur di luar pintunya. Seandainya Nabi tidak menikah, niscaya kulitku tidak akan pernah berpisah dengan kulit Nabi, kata Abu Hurairah. Begitupun Ibnu Umar. Tapi karena Nabi memiliki istri, tidak bisa masuk ke rumahnya. Nah, yang bisa masuk siapa? Ibnu Abbas. Al-Abbas nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ada istrinya namanya Maimunah. Karena ibarat nggak boleh. Nah, sedangkan Ibnu Abbas mah pertama masih kecil usianya, yang kedua istrinya kebetulan bibinya. Terus, bagaimana aku diutus oleh ayahku untuk memeriksa bagaimana cara Nabi itu sholat. Qala fa shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam bina sholatil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama para sahabat semuanya, sholat isya di masjid sampai akhir. Hatta idza lam yabqa fil masjid ahadun ghairuhu, sampai di dalam masjid itu kosong, nggak ada siapa-siapa kecuali Nabi. Berarti para sahabat mah udah duluan. Nah, ini maksudnya berarti apa? Para sahabat itu semangat, nggak ngumpul-ngumpul terus di masjid. Sampai Nabi tinggal sendirian. Kenapa Nabi tinggal sendirian? Karena rumahnya dekat, yang sekarang disebut dengan Raudhah. Allahu Akbar. Maka kalau berdoa di Raudhah itu mustajab itu. Sampai tinggal Nabi saja. Qoma marrobi. Kemudian Nabi bangkit dari tempat sholatnya, lewat kepadaku. Kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas nunggu di pintu. Ya, kalau Raudhah kan sekitar 8 meter ya, atau berapa meter. Nah, sekitar segitu dia menunggu di pintu.
Ini adab, di mana adab beliau ini tidak masuk langsung ke rumah walaupun bibinya. Sebab secara adab tidak boleh seorang wanita solehah itu memasukkan laki-laki yang dibenci oleh suaminya walaupun saudaranya. Jadi nunggu tuh di pintu, nggak masuk langsung. Karena lewat dalam kondisi gelap, maka Nabi bertanya, man hadza, siapa ini? Jadi remang-remang kan, nggak ada seperti ini ya. Man hadza, siapa yang duduk di situ? Abdullah. Dijawab, saya Abdullah, yaitu Ibnu Abbas. Qultu na'am, iya saya ya Nabi. Qala famah, ada apa? Qultu, kata Ibnu Abbas, amaronil Abbas an abitu bikumul lail. Bapak saya Al Abbas memerintahkan kepada saya untuk tidur di rumah paduka, di rumah engkau wahai Nabi malam ini. Qala, dijawab oleh Nabi, fal haqqu haqq. Oh, benar-benar kalau gitu silahkan. Mungkin terjemahnya gitu. Falama an dakhala, qala, tatkala sudah sampai di dalam rumahnya, Ibrishin Abdullah, mau enggak pakai tikar Abdullah? Nawarin tidurnya pakai tikar, pakai apa? Alas. Fa'ata biwisada mimmasu, maka diberikanlah oleh Nabi seperti kasur tipis untuk tidur bareng. Qala, lanjut, fanama Rasul sallallahu alaihi wasallam alaiha, maka Nabi pun tidur di atas tikar itu bersama Ibnu Abbas. Hatta sami itu goti tohu, sampai aku mendengar dengkurnya Nabi. Hikmahnya apa? Ibnu Abbas disuruh memperhatikan semalam suntuk bagaimana keadaan Nabi. Maka Ibnu Abbas ketika Nabi tertidur, Ibnu Abbas mah belum. Hatta asma'u gotitohu, sampai aku mendengar dengkurnya Nabi. Kalau mendengkur sunnah bukan? Bukan. Walaupun datang dari Nabi, sebab itu bukan tasri. Bukan tasri namanya, bukan bagian dari syariat. Jadi kalau gitu saya tidurnya pingin ngorok karena Nabi pun ngorok, bukan. Ya, itu mah sifat kemanusiaan. Lanjut, summa istawa ala firashihi qa'idan. Kemudian Rasul terbangun di atas kasur tadi yang tipis sambil duduk di tengahnya. Istiwa ala firashihi qa'idan. Qala farofa rasahu ila samai. Kata Ibnu Abbas, kemudian saya perhatikan kok Nabi matanya melihat ke langit, wajahnya itu. Kemudian membaca doa Subhanal Malikil Quddus salasa marot. Kalau ini mah ada tambahan, kemudian Nabi langsung menghadap ke langit sambil membaca apa? Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus itu dibaca kapan? Sebagian riwayat setelah sholat witir. Kalau ini didahulukan bacanya. Summa tala hadhil ayat min akhir surati Ali Imran hatta khotamaha. Kemudian setelah membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, lalu Nabi membaca 10 ayat terakhir di dalam surat Ali Imran. Seperti demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Imam An-Nasai. Sedangkan di redaksi yang terakhir, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah lewat waktu malam, kemudian terbangun, panadoro ila samai wa tala hadhil ayah, langsung memandang matanya ke langit,
dan membaca inna fi khalqis samawati wal ardh sampai akhir, kemudian membaca doa Allahumma ij'alni fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron wa an yamini nuron wa an simali nuron wa min baina yadayya nuron wa min khalfi nuron wa min fawqi nuron wa min tahti nuron wa a'dhama li nuron yaumal qiyamah. Nah, itu ada tambahannya. Padahal kalau saya sebelumnya sering membaca doa ini ketika berangkat untuk ke masjid, ya, berjalan untuk ke masjid. Jadi doa-doa tadi yang bagus itu boleh dibaca kapan saja, ternyata ada riwayatnya. Baik. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya.